Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dengan FRI 114 akan menjelaskan tentang proposal perbaikan pada PT XYZ. Baik, ini dengan kelompok kita, yaitu dengan Muhammad Rehan Putra, kemudian Kevin Ahesa Julian, dan saya Satri Kurniawan. Baik, pertama yaitu dengan bab 1 pendahuluan. Baik, pada bab 1 ada latar belakang. Pada PT XYZ memiliki suatu gudang yang bergerak di perusahaan 3PL. PT XYZ yang bertindak sebagai produsen buku dalam melakukan aktivitas logistik. Dan juga PT XYZ melakukan kegiatan yaitu stock optim yang berfungsi untuk melakukan pengecekan jumlah produk dalam fisik gudang dengan jumlah produk dalam sistem setelah melakukan kegiatan stock optim. Maka juga diperoleh hasil yang mana terjadi ketidaksesuaian jumlah antara fisik dan sistem. Setelah melakukan penelitian jumlah permasalahan yang terjadi itu di area cash saving, yaitu ada tujuan pada ini dengan melakukan analisis diharapkan dapat meningkatkan proses kesesuaian data pada proses cash saving. Rumusan masalahnya itu bagaimana solusi agar kesesuaian data pada proses cash saving meningkat. Batasan masalahnya itu ada pertama produk yang datang dan disimpan dalam berbentuk cartonized. Kemudian produk yang dipesan dan diambil dalam bentuk pieces. Kemudian satu karton dapat menyimpan 50 pieces buku. Kemudian inbound check-in-nya itu melakukan pembongkaran kartonnya membutuhkan waktu 15 menit per karton. Yang permasalahan juga itu terjadi di area cash saving. Kemudian bab 2 yaitu literatur. Pada bab 2 literatur ini ada 3 yaitu warehouse dan stock optim dan area cash saving. Yang pertama warehouse. Warehouse itu sistem pengudangan atau logistik yang digunakan oleh perusahaan untuk menyimpan dan menyediakan barang. Bedanya dengan gudang biasa. Warehouse itu sistem pada warehouse memberikan informasi mengenai ketersediaan atau stok barang, kondisi barang tersebut, hingga status pengiriman barang. Stock optim itu kegiatan yang dilakukan untuk menyesuaikan catatan akuntansi dalam bisnis dengan jumlah stok barang atau persediaan yang disimpan perusahaan. Area saving itu suatu daerah yang ditunjuk di mana pemegang kredit pembangunan yang dihasilkan dari daerah pengirim dapat mentransfer kredit pembangunan dan di mana penggunaan atau pengembang tambahan yang tidak diperolehkan diizinkan dengan alasan pemindahan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah metodologi. Boleh di next. Oke, metode yang kami gunakan adalah metode dedicated storage atau penyimpanan tetap. Jadi metode dedicated storage ini merupakan salah satu jenis tata letak untuk gudang. Dan jenis ini juga sering disebut dengan penyimpanan tetap. Definisi penyimpanan tetap adalah sudah ditetapkan titik-titik penyimpanan secara khusus untuk masing-masing barang. Misalnya lokasi A khusus untuk barang A, lokasi B khusus untuk barang B, dan seterusnya. Dengan begitu, area yang diperlukan untuk menyimpan barang dapat diperhitungkan secara maksimal karena barang hanya diperlukan untuk menyimpan barang-barang tertentu saja. Next. Oke, metode kedua adalah metode place-based dedicated storage. Metode ini menyerupai jenis tata letak penyimpanan tetap, akan tetapi terdapat sedikit perbedaan, yakni pembagian klasifikasi berdasarkan parameter tertentu. Jadi pembagian lokasi penyimpanan tidak harus berdasarkan satu macam barang secara khusus, namun lebih kepada meninjau klasifikasi barang-barang dalam gudang. Penyimpanan ini bisa dibilang lebih memberikan keleluasaan bagi pengelola gudang. Dan metode ini adalah cukup efektif dibandingkan metode sebelumnya. Selanjutnya adalah bab 4, yaitu bagian solusi atau perbaikan. Solusi pertama, kita memilih untuk mengubah layout gudang. Jadi layout gudang yang baik itu harus rapi dan teratur. Area receiving harus steril dari barang-barang yang lainnya.
Hal ini untuk menghindari kesalahan perhitungan. Selain itu, barang yang sudah dan belum dilakukan pengecekan harus dipisahkan tempatnya atau areanya. Dan juga perlu dibuat area khusus kedua barang tersebut. Selain itu, area pembongkaran karton pun harus dipisah agar tidak terjadi penumpukan barang. Selanjutnya yaitu solusi dengan teknologi RFID. Pada saat barang berada di dalam karton, staff checker harus membuka karton terlebih dahulu. Kesalahan bisa saja terjadi pada saat pembukaan karton. Karton perlu diberikan kode RFID agar dapat di-scan oleh sistem dengan IoT. Setiap barang yang sudah dicek dilabeli RFID agar dapat terhitung secara akurat oleh alat IoT. Hal tersebut dapat diminimaliskan kesalahan perhitungan dan pendataan barang. Next. Kemudian yaitu ada solusi proses pengecekan dan pemindahan barang. Yang pertama itu proses awal sebelum perbaikan adalah barang yang sudah dibongkar dimasukkan kembali ke dalam karton, baru setelah ada pemesanan dibongkar kembali dan dimasukkan ke dalam bentuk pick piece. Usulan yang dapat dilakukan adalah dengan melanjutkan pengepakan ke dalam bentuk pick piece setelah pembongkaran karton. Barang yang sudah dibentuk pick piece dapat disimpan. Jika ada pemesanan baru disiapkan. Next. Kemudian di sini ada bab 5 kesimpulan. Next. Kesimpulan yang kami dapat yaitu ada pertama, area receiving harus steril agar barang-barang lainnya steril. Kemudian yang kedua itu area pembongkaran karton harus dipisah agar tidak terjadi penumpukan barang. Yang ketiga yaitu ada proses layout gudang dapat dilakukan dengan baik dan rapih untuk warehouse karena area receiving harus steril dan barang-barang lainnya untuk menghindari kesalahan perhitungan. Oke, sekian. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.